Nah, baik, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Oke, semoga semuanya sehat. Untuk hari ini kita melanjutkan ya materi yang lalu. Materi yang lalu ini sudah sampai di perkalian vektor ya, perkalian vektor yang dot product ya. Kalau dot product berarti vektor kali vektor hasilnya. Vektor kali vektor hasilnya vektor atau skalar? Skalar. Yang dot product ini eh, ini ya kemarin. Nah, ini vektor dot vektor hasilnya skalar. Oke, sekarang ini sekarang ya. Yang lalu kita sudah sampai ini. Ini menghitung. Ini kan kita menghitung dot product gitu ya. Saya lanjutkan dulu yang ini ya. Saya lanjutkan dulu yang ini. Saya tambahkan. Jadi materi ini nanti bisa kita gunakan ketika membahas tentang usaha. Usaha nanti adalah materi di kelas 10 semester genap gitu ya. Kelas 10 semester genap nanti materinya tentang usaha. Jadi usaha itu diperoleh dari gaya dan perpindahan. Ya, gaya dan perpindahan. Jadi misalkan ini ya. Sekarang contoh ya. Contoh penggunaan dot product atau perkalian titik. Jadi pada materi tentang usaha. Ini saya yakin di SMP sudah ada. Ya. Dulu kan di SMP pernah mempelajari seperti ini, ada benda ya, dikenai gaya konservatif gitu. Kemudian dia mengalami perpindahan gitu ya. Mengalami perpindahan, atau ini saya buat biar lebih umum, tidak mendatar gitu ya. Nah, ini. Jadi ini yang mengalami gaya F. Nah, akibat dari gaya ini, benda tersebut mengalami perpindahan. Perpindahannya misalkan dari sini sampai ke sana. Ini adalah S gitu ya. F dan S. Nah, jadi akibat dari gaya itu, benda mengalami perpindahan sejauh S. Dan sudut antara F dan S ini adalah theta. Gitu ya. Nah, gaya ini melakukan usaha, padahal gaya itu vektor, kemudian perpindahan juga vektor. Kemudian melakukan usaha. Nah, usaha itu adalah skalar. Jadi usaha ini adalah dimensinya sama dengan energi. Energi itu kan skalar, ya. Padahal asalnya dari vektor. Lalu bagaimana biar vektor ini menjadi skalar? Maka operatornya dipilih dot. Jadi itu alasan kenapa memilih dot gitu ya. Jadi dot itu nanti agar dua vektor menghasilkan skalar. Nanti kalau misalkan dua vektor menghasilkan vektor lagi, maka jangan pakai dot, pakainya yang cross. Nanti akan kita bahas setelah ini, gitu ya. Ini contoh, melanjutkan contoh yang dulu. Nah, jadi ini, atau nanti ini juga sama saja dengan besarnya F, kalikan besarnya S, dikalikan dengan cos theta. Theta itu adalah sudut antara F dan S ini, gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi contoh. Jadi misalkan ada F adalah 2I plus 4J plus 4K. Ya, kemudian gaya ini mengenai benda, sehingga benda berpindah dengan vektor perpindahannya adalah 3I plus 4J. 3I plus 4J. Itu perpindahannya. Ya, tentukan besarnya usaha ini berarti dalam Newton ini ya. Kemudian yang ini perpindahan berarti dalam meter. Usaha yang dilakukan oleh
F. Berapakah usaha yang dilakukan oleh F? Gitu ya. Bagaimana caranya? Berarti pakai, kalau soalnya diberikan seperti ini kan bentuk vektor, tak? Ada IJK itu, maka kerjakan pakai rumus yang ini. Gitu ya. Tapi kalau diketahui sudut, kemudian diketahui besarnya F dan besarnya S, kerjakan pakai rumus yang kedua ini. Boleh, sama saja. Gitu ya. Jadi sama. Jadi boleh pakai yang atas atau pakai yang bawah. Tapi kapan kita memilih pakai yang atas? Ketika yang diketahui bentuknya vektor. F-nya kan dalam bentuk vektor itu. Ada IJK. Kemudian S-nya ini juga 3I plus 4J. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah usaha yang dilakukan oleh F. Kemudian yang kedua adalah sudut. Tentukan sudut, bisa sudut antara apa? Antara F dan S. Mencari theta, gitu ya. Cari theta. Jadi ini. Saya lanjutkan di halaman berikutnya ya. Ini. Jadi ini sudah. Sekarang kita tinggal mencari usaha. Jadi yang pertama cari usaha. Jadi F dot S. F dot S. Berarti F-nya tadi adalah 2I plus 4 J plus 4 K dot dengan 3I plus 4 J. Nah, yang ada nilainya kan hanya yang arah yang sama, sumbu yang sama. Berarti yang I dengan yang I. Yang I 2, yang F-nya ini kan 2 I-nya. Berarti nanti tinggal 2 kali 3 ditambah dengan 4 kali 4. Ditambah lagi dengan 4 kali 0. Kan ini enggak ada K-nya. Ya, kalau K-nya enggak ada, itu boleh dituliskan sebenarnya aslinya gitu ya. Aslinya ini adalah, kalau enggak ditulis K-nya enggak ada, berarti itu sebenarnya adalah 0. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Berarti berapa itu hasilnya? 6 ditambah 16. Hasilnya 22 Joule. Loh, kok Joule? Karena usaha itu sama saja dengan energi. Dia satuannya Joule. Ya, dimensinya sama dengan energi. Nah, jadi itu ya, itu adalah cara mencari usaha. Lalu bagaimana untuk mencari, tadi kan yang ditanyakan kedua adalah sudut antara F dan S. Ya, kalau cari sudutnya berarti kita pakai ini, W sama dengan F, besarnya F, tidak saya beri tanda panah di atas, berarti itu besarnya F gitu ya. Dikalikan dengan S, besarnya S, dikalikan dengan cos theta. W-nya berapa? 22. F-nya berapa? Akar dari mencari besarnya vektor, berarti komponen X dikuadratkan, ditambah dengan komponen Y dikuadratkan, ditambah dengan komponen Z dikuadratkan. Itu untuk mencari besarnya vektor. Ya. Kemudian untuk besarnya vektor S, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Atau nanti tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Kalau 0 tidak usah ditulis nggak apa-apa. Baru dikalikan dengan cos theta. Gitu ya. Dikalikan dengan cos theta. Oke, hasilnya berapa ini? 22. 4 tambah 16 tambah 16. 30? 30. Nah. Ini ya. Akar 9, 16, 25. 25. Cos theta. Berarti berapa ini? 22. 6 kali 5 Cos theta. Nah, berarti dari situ theta sama dengan 22 30. Ya. Cos theta berarti adalah 22/30. Oh, ini ada yang bergabung ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung karena itu kan bukan sudut istimewa gitu ya.
konstitusi istimewa, maka nanti harus dihitung menggunakan kalkulator. Bentar. Berikutnya akan kita coba menghitung menggunakan kalkulator. Nah, baik, sekarang kita menggunakan kalkulator ya. Saya buka dulu kalkulatornya. Ini kalkulator. Oke. Nah, baik. Ini ya. Tadi kan yang dari rumah kelihatan ya kalkulatornya? Kelihatan, Pak. Oke. Berarti tadi kan sudah kita peroleh hasilnya berapa tadi? 22/30 gitu ya. Kita akan mencari anti cos-nya. Kita mencari tetanya ya, nilai cos-nya kan ketemu. Jadi untuk mencari itu nilai tetanya kita menggunakan ini 22. Nanti setiap kalkulator beda ya. Jadi mungkin prosesnya beda, tapi secara prinsip kita sama. Cuman langkah-langkah mana yang diklik itu tiap kalkulator beda. Mungkin kalau pakai scientific beda. Ini ya, sama dengan berapa ini? 0,733 ya. Ini kan nilai dari cos theta. Kita mau mencari tetanya, berarti di anti cos. Jadi pakai inverse. Jadi nanti ada cos pangkat min 1 ini tulisannya. Ya, cos pangkat min 1. Nah, ketemu berapa itu sudutnya? Berarti 42. Jadi sudut antara F dan S itu adalah 42,83 derajat. Oke. 42,83. Nah ini ya, jadi ini saya lanjutkan. Ini materinya, ini terapan ya. Kita fokusnya ke operasinya. Kalau babnya untuk usaha nanti ada bab tersendiri, semester 2. Nah jadi ini nanti untuk theta, itu adalah anti cos atau A cos, arcus cos gitu ya, dari 22/30 nanti pakai kalkulator atau pakai cos pangkat min 1 tadi ya. Nah ini hasilnya adalah 42,83 derajat. Jadi sudut antara F dan S adalah itu 42,83 derajat. Jadi itu cara untuk mencari sudut. Nah nanti kalian juga bisa menggunakan ini untuk mencari fluk. Contohnya fluk magnetik, fluk listrik, itu nanti kelas 12. Ya. Jadi materi vektor ini nanti silahkan dipahami sebaik-baiknya, disimpan catatannya gitu ya. Nanti kelas 12 dipakai lagi, kelas 11 dipakai lagi, semester depan dipakai lagi. Seterusnya gitu ya. Jadi kita masih membahas tentang alat untuk fisika ini, masih alatnya saja, belum sampai ke fisikanya. Nah, baik. Ini yang dot product. Sekarang kita segera beranjak ke perkalian yang kedua ya. Perkalian silang atau biasa disebut dengan cross product gitu ya. Perkalian silang. Kenapa kalau disebut sebagai perkalian silang? Ya karena bentuk operatornya silang. Kalau dot tadi kan titik gitu ya. Dot tadi titik. Nah, kalau perkalian silang ini nanti adalah vektor dikali vektor menghasilkan vektor. Vektor kali vektor hasilnya vektor. Jadi kalau misalkan nanti akan dibahas di kelas 11. Ada materi tentang torsi, momen gaya. Momen gaya itu adalah vektor, diperoleh dari perkalian antara R dan F. R itu adalah jarak atau lengan, panjang lengan dari momen gaya. Kemudian F adalah gaya. Jadi keduanya vektor. Menghasilkan vektor maka menggunakan cross product ini gitu ya. Jadi kalau nanti menemukan misalkan vektor misalkan ya jadi ada vektor P dicrosskan dengan vektor Hi, ini hasilnya adalah vektor yang lain misalkan R misal gitu ya. Jadi P cross Hi sama dengan R. Hati-hati juga bahwa P cross Hi nanti tidak sama dengan Hi cross
P. Jadi tidak berlaku bolak-balik seperti kalau kita mengalihkan 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Ya, tidak sama. Jadi untuk operasi vektor ini hati-hati di situ, jadi tidak sama ya. Tidak berlaku bolak-balik. Nanti arah resultannya menjadi kebalikannya, negatifnya, gitu ya. Kemudian kalau untuk besarnya, hati-hati, besarnya untuk besarnya P cross Hi ini sama dengan besarnya P dikali besarnya vektor Hi dikalikan dengan sin theta. Dengan theta itu adalah sudut antara P dan Hi. Ini ya. Tapi perlu diingat lagi, perlu diketahui ya, catatan penting adalah bahwa P cross Hi ini tidak sama dengan besarnya P Hi sin theta. Kalau dot tadi kan sama toh? F dot S sama dengan Fs cos theta. Sama, kali ini tidak sama. Kenapa nggak sama? Ya karena yang ini adalah vektor. Kalau yang ini skalar, hanya nilainya, besarnya, hasil perkalian tadi gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian selain itu nanti yang perlu diketahui adalah antara vektor satuan. Kalau yang dot product dot I sama dengan 1, dot J sama dengan 1. Kemudian K dot K sama dengan 1. Kalau yang tidak sejenis hasilnya 0, maka cross product itu beda. Ya. Jadi nanti beda. Jadi kalau digambarkan, oh ya ini bisa juga ada yang membuat gambaran seperti ini, cross product. Cross product itu sama dengan putar seperti halnya kita putar baut gitu ya. Putar baut kanan itu ya. Ini. Jadi kalau ada vektor Hi, ini saling tegak lurus gitu. Cross P cross Hi itu menggambarkannya seperti ini. Maka nanti hasilnya itu adalah ke sana, tegak lurus. Ini kalau P dan Q-nya tegak lurus gitu ya. Ini adalah R. Jadi menggunakan aturan tangan kanan. Kalau muternya seperti ini hasilnya ke atas. Kalau muternya sebaliknya Q cross P hasilnya ke bawah. Jadi ini adalah P cross Q hasilnya adalah R. Tapi nanti kalau dibalik Q ini P dia tegak lurus dua-duanya, maka nanti hasilnya vektor yang lain gitu ya. Arahnya ke sini. S misalkan. Jadi kalau ini adalah Q cross P menghasilkan S. Dalam keseharian apakah kita pernah jumpai? Ya, sering kita jumpai. Coba ini misalkan ya. Ini kalau saya putarnya ke kiri seperti ini, dia akan turun. Ya, diputar ini. Nah, dia nanti akan turun. Nah, gitu ya. Itu cross. Jadi karena ini momen gaya atau torsi tadi. Jadi kalau putarnya seperti ini, torsinya akan ke sana. Maka nanti kalau putarnya saya putar ke sana, ya seperti ini, maka nanti arahnya ke atas ya, naik, semakin naik. Jadi itu contoh terapan dalam seharian. Ya, jadi itu makanya saya katakan seperti halnya baut putar kanan ya. Jadi kalau diputar ke kanan dia semakin ke atas. Kalau diputar ke kiri dia turun. Nah, putar ya, gitu ya. Oke, itu adalah cross product. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah untuk perhitungannya bagaimana kaitannya dengan vektor satuan. Jadi kalau dengan ini vektor satuan itu ya. Jadi untuk ini adalah nanti perlu diketahui ini. I cross I nanti sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Dot kemarin kan I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Tapi kalau cross product I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Jadi kalau dengan dirinya sendiri 0. Kemudian bagaimana dengan kalau dengan yang tidak sejenis? Ya, jadi misalkan maka nanti ada dua macam. Jadi ada I, kemudian ada J, ada K. Jadi nanti kalau misalkan I
cross J hasilnya adalah K. J cross K hasilnya I. Kalau putarannya seperti ini, nanti tandanya plus. Jadi I cross J hasilnya plus K. Kemudian kalau J cross K hasilnya I. Kalau K cross I hasilnya J. Jadi mengikuti putaran itu ya. Bagaimana kalau dibalik? Tadi kan kalau bautnya saya putar kebalik kan arahnya balik toh. Maka nanti juga beda. Di sini kalau ada I, kemudian ada J, ada K. Kalau muternya sana, jadi ada I cross K, nanti menghasilkan negatif min J. K cross J hasilnya min I. J cross I hasilnya min K. Jadi kalau ini dibalik, ini kan yang I cross J. Kalau dibalik jadi J cross I, hasilnya adalah min K. Ya, kemudian K cross J hasilnya min I. Kalau I cross K hasilnya min J. Kok seperti itu? Sementara terima saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti di matematika dibahas lebih detail. Kalau saya bahas kok bisa seperti itu, dapatnya dari mana, nanti kita waktunya lama habis untuk matematikanya ini ya. Oke, jadi sementara yang penting kalian tahu bahwa kalau urutan ya, I cross J hasilnya K, J cross K hasilnya I. Muternya positif itu, maka hasilnya positif. Tapi kalau putarnya dibalik, hasilnya ini negatif, gitu ya. Oke, jadi ini. Sekarang kita akan terapkan aturan ini untuk mencari bagaimana menentukan hasil dari perkalian vektor dengan menggunakan cross product. Ya. Jadi contoh, sekarang contoh ya. Jadi ini silakan dicermati dulu sebentar. Setelah itu nanti kita akan coba apakah ada yang bergabung? Tidak ada ya, tidak ada yang bergabung lagi. Oke, sekarang yang ini. Sekarang ini misal ya. Ini untuk contoh. Jadi misalkan ada vektor P punya komponen PXI, kemudian P, Y, J, dan PZ, K. Kemudian saya punya lagi vektor Phi, komponennya adalah Phi X, I plus Phi Y, J plus Phi ZK. Nah, saya mau mencari P cross Phi, gitu ya, P cross Phi. Nanti ada dua cara yang manual satu-satu itu. Nanti ada yang pakai matrik. Nanti silakan kalian pilih mana yang paling mudah, gitu ya. Jadi misalkan yang ini, kita cari yang pakai cara yang manual dulu. P cross Phi. Nah, berarti nanti ada PX, I, plus PY, J. Adakah yang bergabung? Oh ya. PYJ, kemudian, oh, niki, G, G. Sekarang PZ ya, PZK, cross ya, crossnya adalah XI gitu ya, XI. Kemudian ada lagi XY, J plus YZK. Nah, caranya nanti kalau yang baru manual ini kan dikalikan satu-satu gitu ya. Ini dengan ini dengan ini, kemudian juga dengan yang sana gitu ya. Kemudian yang ini berarti ya yes, seperti biasanya itu satu persatu gitu ya. Makanya ini agak panjang nanti. Saya beritahukan dua cara, nanti kalian silahkan pilih mana yang menurut kalian paling mudah gitu ya. Ini, kemudian dengan yang sana. Nah, itu ya, sekarang kita tulis satu persatu. Nah, ini harus bersabar dulu ya. Ada PX I cross XI. Kemudian ada PXI cross Y, J, kemudian PXI, terus cross Z, K. Kemudian ada
PJ, PJ PJ apa? PJ. Cross cross I IX plus PJJ plus PJ cross IJ PJ J. Ditambah lagi, oh, P ya. PJ PJJ cross cross IZ IZK. Tambah PZ PZK cross cross GXI. Kemudian PZK cross IJ IYJ plus PZK BZK cross IZK. IZK Oke. I cross I. Ya, betul. 0. Cross kalau dengan dirinya sendiri itu 0. Kalau dot baru ada nilainya gitu ya. Kemudian yang 0 kita cari dulu yang 0 ya. Ini sekarang. J cross J 0. Kemudian K cross K. Ini juga 0. Sekarang tinggal yang ada nilainya. Yang ada nilainya berarti saya beri warna hijau. I cross J. Tadi hasilnya apa? K. Pakai ini tadi ya, putaran ini tadi. I cross J hasilnya K. Ya, cross cross gitu ya. Kemudian kalau I cross K, I cross K, J J J apa min J? eh J J Pak I cross K, min J. Ya, I cross K min J. Berarti ini ada min J. Kan tidak urut toh? I, J, K. Itu harusnya I, K, maka harusnya min. Ya, tapi kalau urut I, J, J, K, K, I itu plus. Tapi kalau urutannya dibalik, J, I, atau IK, KJ, nanti min. Jadi ya, itu cara mudahnya. Sekarang ini JI itu urut apa enggak? tidak Kan enggak urut toh, berarti K, min K. Nah ini, kemudian J cross K. Urut toh, setelah J kan K toh? Hasilnya ya mesti I. I K cross I. Habis K kan kembali lagi ke I. Ya, hasilnya ini adalah J. J J Kemudian kalau K cross J, min. Nah ini min min I. I Nah ini min I. Nah sekarang baru kita tulis. Yang mulai dari yang ini ya, suku kedua ini ya, yang hasilnya 0 tidak saya tulis lagi ya. Berarti tinggal PX Y K, kemudian ada P minus ya. Min yang ini PX Z J, kemudian ada minus lagi PJ X K, kemudian plus PJ Z Z I I plus plus PZ X J min min ya, oke. Minus V Z PZ KJ I I, gitu ya. Nah, baru setelah itu yang I dikumpulkan dengan yang I, yang J dengan J, yang K dengan K. Sehingga hasilnya kalian nanti boleh langsung pakai ini. Jadi ada PJ Hi Z minus PZ Hi Y. Perhatikan indeksnya. Kalau I maka indeksnya Y dan Z. I tadi apa? X toh? I ini kan sumbu X. Maka yang di sini mesti pakai yang selain sumbu X. Bisa dilihat tipenya gitu ya. Oh.
Kemudian ditambah lagi yang J. Yang J berarti ada ini. Dan ini. Ada P, Z, Q, X. Setelah Y kan Z, Z baru X. Kalau dibalik, jadinya negatifnya. Ini. Kemudian yang K berarti ada PX, Q, Y. Setelah itu mesti ini dibalik. P, Y, Q, X. Arahnya K. Nah, kalian nanti boleh langsung pakai yang warna merah itu. Ya. Tidak harus yang panjang itu tulis, gitu ya. Tapi harus hafal urutannya gitu ya. Lupa enggak hafal bagaimana? Nah, saya beritahu cara yang kedua, pakai matrik. Dan itu saya rasa itu yang lebih mudah, gitu ya. Nanti saya beritahu cara yang matriks. Oke. Ini. Oke, setelah ini saya beritahu untuk yang cara matriks, biar nanti enaknya kalau pakai matrik itu kita tidak perlu menghafalkan I, J, cross K hasilnya apa, min apa, plus gitu ya. Kalau pakai matrik nanti langsung hasilnya adalah langsung IJK-nya IJK akhir. Oke. Sekarang ini, perhatikan di sini ya. Perhatikan untuk cara matrik sekarang. Cara yang kedua. Cara dua. Cara yang kedua berarti ini. Yang tadi itu cara pertama. Jadi kalau ada P sama ya, PI-nya sama. Ini ada P cross Q. Maka menuliskannya seperti ini nanti. Ini saya berikan agak longgar saja. Ada I, kemudian J, K, baru ditambah lagi nanti. Ada I lagi, sampai J. Gitu ya. Ditulis dulu yang berikutnya adalah yang depan ini, ditulis dulu yang di sini. Berarti ada PX, P, Y, P, Z. Tulis lagi PX dan PY. Kemudian yang berikutnya yang Q. Berarti ada Q, X, ya, Z. Q, X, Q, Y. Nah, bagaimana mencari hasilnya? Sekarang cari yang I dulu. Yang I caranya ini. Kalikan sana. Seret. Ini kali ini. Ya. Hasilnya positif. Yang perkaliannya miring ke kanan, positif. Berarti nanti hasilnya adalah P, Y, Q, Z. Kemudian cari lagi yang I arah ke kiri. Yang arah ke kiri nanti negatif. Berarti ini dengan ini. P, Z, dan Q, Y. Itu negatif. Ditulis min P, Z, Q, Y. I. Enak toh? Nah, kemudian yang kedua, yang Y, berarti ini ke sana. PZ dan QX, positif, ya. Berarti PZ, QX. Sekarang yang negatifnya, jadi tadi ke sini. Nah, ini ke sana. Berarti apa? PX, QZ, J. Kemudian yang K berarti ini. Itu. Plus apa? PX, Q, Y. Yang negatifnya tinggal dibalik indeksnya sebenarnya. Cari yang di sini. Nah, gitu ya. PY, QX, K. Udah selesai. Enaknya di situ ya. Jadi IJK-nya langsung IJK yang hasil akhir. Jadi saya sarankan pakai aja yang matrik ini. Daripada yang tadi ngalikan satu-satu terus nanti lupa. I cross J ku apa gitu kan. Terus tekok koncone gitu kan. Jadi lebih baik pakai ini matrik ini. Atau kalau misalkan kalian suka dengan yang tadi juga nggak apa-apa. Saya memberikan dua alternatif dan boleh pilih pakai salah satu gitu ya. Pakai yang ini silahkan. Nah, sekarang ya sudah cukup ini. Baru kita contoh. Ya, contoh. Sekarang contoh. PX, PX, QX. Bagaimana kalau tidak bentuknya PX dan QX gitu kan? Langsung ada nilai angka-angkanya. Misalkan contoh ya. Contoh.
Contoh, misalkan biar tidak, tadi kan P sama Q, sekarang ganti yang lain. Apa kira-kira? S dan T misalkan gitu ya. S ini adalah misalkan 2I plus 3J plus 4K. Kemudian vektor T ini adalah misalkan I min J plus K. Kita mau mencari S cross T. Berarti bagaimana? Langsung ini ya. Ada I, J, K, kemudian ada I dan J. Tulis berapa ini? 2, 3, 4, 2, 3. Kemudian 1, min 1, 1, 1, min 1. Nah, maka nanti di situ hasilnya berapa? Jadi kan dikalikan ini loh, yang I dulu ya. Nah, ini. Iya. Kemudian nanti ada berapa berarti? 3 ya. 3 kali 1? 3 dikurangi 4 kali min 1. Kurang Ini kan? 4 4 kali min 1 ya. Jadi min 4. min 4. Hati-hati, jangan sampai terlewat min 4. Ini arah I, gitu ya. Kemudian yang J, ya, yang J berarti 4 dikurangi 2. Langsung satu ya, 4 min 2 J. Kemudian yang Z atau yang K, yang arah K. Ini kan, min 2, oke. Min 3 K. Nah, langsung hasilnya 4 min 4 berarti 7 ya. 7I, kemudian 2J min 5K. Nah, ini hasilnya adalah berupa vektor, masih ada IJK. Gitu ya. Jadi S cross T hasilnya vektor yang lain itu. Yang itu beda dengan S dan beda dengan T. Gitu ya. Kalau besarnya, lihat besarnya ya, besarnya kita boleh langsung ini aja. Kan sudah tahu bentuk vektornya atau ini? Komponen-komponennya sudah tahu. Kalau besarnya tinggal ini aja, akar dari 7 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan min 5 kuadrat. Berarti akar dari 49 ditambah 4 plus 25. Wis, berapa ini? 7, 8. Satuan gitu ya. Ini kalau kita hanya ke matematikanya saja. Ya. Nah, sekarang saya contohkan. Saya ambil contoh itu materi di kelas 11 dan kelas 12 gitu ya. Yang menggunakan cross product. Tapi kita fokusnya bukan ke materinya kelas 11 atau 12-nya itu, tapi kita mahir menggunakan cross product gitu ya. Oke. Sekarang ini. Pernah mungkin melihat TV tabung gitu ya. Yang TV pakai tabung. Enggak Pak, enggak level. TV saya enggak pakai tabung. Enggak pakai apa? Enggak punya TV gitu kan. Bisa. Gitu. Gitu ya misalkan. TV tabung gitu ya. TV tabung itu kan ini materinya tentang gaya Lorentz. Di SMP mungkin sudah pernah ya. Gaya Lorentz. Jadi dalam TV tabung itu kalau dibongkar ini ya. Itu nanti kan ada ke sana, terus ada panjang ke belakang itu. Ini gitu ya. Nah, ini ada menembakkan elektron. Di sini ada magnet atas, kemudian ada magnet yang kiri kanan. Kiri kanannya ada. Dan belakangnya sana gitu ya. Oke, jadi ini ada muatan yang ditembakkan. Nanti ini ada medan magnet, dia akan belok. Belok ke sana dan ada yang belok ke sana dan ada yang belok kiri kanan. Sehingga dari satu titik itu nanti muatannya bisa menyebar atas bawah. Bentuknya akhirnya di depan kotak.
Tapi kalau ditarik ke belakang itu hanya satu titik. Nah, jadi ini adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu berarti nanti ada medan magnet, kemudian ada benda bermuatan listrik itu akan dibelokkan. Jadi kalau misalkan saya gambarkan konsepnya ini medan magnet gitu, arahnya silang itu berarti maksudnya masuk ke dalam bidang gambar. Medan magnet B, kemudian ada muatan, misalkan ada benda bermuatan plus itu bergerak ke sana V, maka nanti dia akan dibelokkan ke sana. Kenapa kok bisa dibelokkan ke sana? Karena mengalami gaya Lorentz, arahnya ke sana. F gaya Lorentz. Vektor ini vektor, B itu juga vektor. Nah, gitu ya. Ini muatannya adalah Chi. Jadi gaya Lorentz itu dirumuskan sebagai F sama dengan Chi V cross B. Chi V cross B. Nah, sekarang ke contoh soalnya. Jika B diketahui ini ya, misalkan B adalah 2I plus J min 3K Tesla. Kemudian ini benda bermuatan Chi sama dengan 2 Coulomb bergerak dengan kecepatan ya, dengan kecepatan V kok J misalkan I plus J plus 2K. Nah, tentukan gaya Lorentz yang dialami oleh muatan Chi dan besarnya. Jadi vektornya dan juga besarnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita tulis saja, tulis sesuai dengan itu. Perhatikan di situ ya, Chi tidak ada tanda panahnya. Berarti apa? Vektor apa skalar? Skalar. Kalau skalar nanti dioperasikan belakangan saja, gitu ya. Jadi dioperasikan belakangan. Kita fokusnya ke crossnya, baru kemudian nanti skalarnya itu dikalikan jadi akhir. Oke, sekarang kita kerjakan gitu ya. Ada F Lorentz, ini materi kelas 12 ya. F sama dengan Chi V cross B. Nah, Chi-nya kan sudah diketahui tadi. 2. Kemudian yang V cross B-nya langsung dibuat aja matriks, nggak masalah gitu ya. Kita buat matriks ini. Ada I, J, K, kemudian ada I dan J. Yang V dulu, hati-hati, jangan sampai urutannya kebalik. Kalau kebalik hasilnya beda. Ya, jadi kalau di situ V cross B, ya V-nya dulu kan. V-nya berapa? 1, 2, 1, 1, 2 ya berarti ya. Berarti 1, 1, 2, 1, 1. Sekarang yang F. Oh, yang B ya, B. 2, 1, min 3 ya. 2, 1, min 3. 2, 1. Oke. Ini yang muatannya 2 tadi. Sekarang yang I berarti berapa itu? Min 3, min ini. Min 2 ya. 2I. Kemudian yang J. 2 kali 2. Oh, itu ya. Ini 4, kemudian yang ini 3 kali min 1. Min 3. J. Kemudian yang K. Yang K. 1 kali 1 ya. Saya gambar saya nggak bagus ya. Harusnya ini ya. Ini dengan ini ya. 1, kemudian min 2 K. Oke, hasilnya min 5 I plus
7J, kemudian min K. Sekarang kalikan aja, 2 itu kan skalar, masukkan aja, dikalikan satu-satu. Jadi min 10I plus 12J, terus min 2K. Ya, masing-masing komponen kalikan dengan 2. Nah, ketemu. Itu adalah gaya Lorentz-nya, vektor gaya Lorentz-nya. Satuannya Newton. Gitu ya, jadi pembelokan. eh Ya, ini pembelokan yang kemudian diterapkan di TV tabung gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang sudah enggak musim lagi gitu ya. TV-nya sudah pakai yang flat itu ya. Pakai LED atau yang LCD TV gitu ya. Nah, kalau yang pakai TV tabung itu pakai prinsip itu. Ada muatan ditembakkan, di situ ada medan magnet maka akan dibelokkan. Gitu. Dibelokkan. Nah, prinsip-prinsip ini juga kemudian bisa digunakan untuk ini untuk penyaringan cerobong asap. Nanti di cerobongnya itu diberi medan magnet sehingga partikel-partikel asap yang bermuatan itu bisa menempel ke tepi-tepi. Ya, untuk mengurangi polusi. Akhirnya nanti membentuk kerak-kerak itu keraknya dirontokkan. Itu bisa untuk sistem filter gitu ya. Dan lain sebagainya. Banyak hal. Ya. Nanti kalau kalian pernah melihat aurora borealis gitu ya. Ada yang pernah melihat aurora borealis? Aurora borealis. Di sini tidak bisa dilihat ya. Biasanya di wilayah kutub utara atau kutub selatan. Kutub utara ya. Nah, jadi itu ada ketika matahari memancarkan gelombang elektromagnetik ada partikel-partikel yang ionik, kemudian dia akan dibelokkan salah satunya oleh medan magnet bumi. Jadi kita dilindungi oleh atmosfer dan medan magnet bumi. Kemudian itu partikel-partikel itu akan bergerak ke kutub sana. Jadi belok ke utara atau ke selatan. Di sana akan bereaksi dengan atmosfer sehingga membentuk aurora bercahaya seperti warna keunguan atau kehijauan itu ya. Gitu. Jadi kita dilindungi dengan yang luar biasa. Sekarang kalau besarnya F, bagaimana dengan besarnya F? Berarti kalau besarnya F adalah akar dari ya min 10 kuadrat dan min 2 kuadrat. 100 ditambah dengan 196 plus 4. Berarti ini kan 200, 300 ya. Atau 10 akar 3 Newton. Ya kan? Oke. Itu tentang gaya Lorentz gitu ya. Tentang gaya Lorentz yang menggunakan menggunakan operasi cross product. Oke. Oh, ada yang gabung ini ya. Saya tidak terdengar. Selamat datang untuk yang bergabung gitu ya. Baru bergabung. Silakan dilihat sejenak gitu ya. Dilihat sejenak. Itu materi kita di kesempatan hari ini. Kemudian ini ya. Ini gaya Lorentz. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh 2 ini tentang torsi ya. Atau momen gaya. Pernah melakukan ini mestinya ya. Nah, mungkin ada yang pernah. Biasanya yang cowok mungkin. Apa ini ya? Kunci pas gitu ya. Nah ini. Membuka baut atau memasang baut pakai kunci pas gitu ya. Jadi ini menggunakan konsep torsi.
Nanti kan dia berputar. Ini adalah poros putarnya. Lingkaran warna merah itu adalah poros putar. Gitu ya. Ini poros putar. Nah, kemudian nanti kan tangan menggenggam itu ya. Tangannya menggenggam di sini. Ini menarik, memberikan gaya. Misalkan gayanya ke sana, tarik ke sana. Oh, sebentar. F. Ini ya. Di situ adalah F. Nah, di titik bekerjanya F ini akan ada jarak ke sana. Ini adalah R. Gitu ya. Ini ada sudut theta. Sudut antara R dan F. Nah, torsi atau momen gaya, nanti ini materi kelas 11. Momen gaya itu dirumuskan, ya, torsi, itu adalah tau, ini sama dengan R cross F. Nah, itu ya. Jadi R cross F. R-nya vektor, F-nya juga vektor, torsinya vektor, maka harus menggunakan cross product. Gitu ya. Oke, sekarang contohnya seperti itu. Ini contoh yang sederhana. Nanti akan banyak lagi sebenarnya, banyak itu ya. Tapi kita tidak fokus ke torsinya dulu ya, tapi ke eh, mahir menggunakan cross productnya. Tapi nanti harus bisa sampai menguasai materinya tentang torsi di kelas 11 ya. Di kelas 11 nanti kalian akan masuk ke materi ini. Kelas 11 semester ganjil biasanya. Nah, baik. Jika jika diketahui R adalah 2I plus berapa ya? 2, biar nanti hasilnya mudah untuk diakar gitu ya. 2 sama, sebentar, 4 plus K ini. Kemudian R sekian ini, kemudian F-nya adalah min I plus 2J plus min misalkan ya, min K, min 2K misalkan gitu ya, min 2K Newton, min 2K Newton. Nah ini ya, min 2K Newton, tentukan torsi yang dihasilkan. Dan sudut antara R dan F tersebut. Sudutnya berapa? Ya. Oh, apakah ada yang bergabung? Oke, ini ya. Oke, sekarang torsi itu. Torsi, kemudian di situ ada R dan F. Jadi kita menggunakan untuk mencari torsi, berarti ini adalah R cross F. Tidak boleh dibalik ya. Kalau dibalik keliru nanti. Jadi R dulu baru F. Kemudian kalikan menggunakan metode yang matrik tadi. Kemudian K, I, J. R-nya berarti ada 2, 2, 1. Berarti ini 2, 2. Ini ada min 1, 2, min 2. Kemudian min 1, 2. Hasilnya 2 kali min 2. Min 4 dikurangi I gitu ya. Kok ada suara I ini? Berarti ada yang bergabung.
ditambah lagi J. Jadi 1 kali min 1, min 1. Kemudian 2 kali min 2, min 4 ya. Hati-hati deh ya, min ya. Jangan sampai terlewat nanti. Kemudian yang K, 2 kali 2, 4. Kemudian yang ini 2 kali min 1, min 2 K. Ini min 6. 6 iya. Dan ini plus. Ya, plus 3J plus 6K. Ini adalah torsi. Satuannya berarti Newton meter. R-nya meter, F Newton. Jadi torsi itu nanti satuannya Newton meter. Itu ya. Itu adalah vektor dari torsi. Pertanyaan selanjutnya adalah sudut antara R dan F. Berarti kan kita harus mencari besarnya torsi sama dengan besarnya R, F kalikan sin theta. Besarnya torsi berapa? Berarti akar dari ini. Min 6 kuadrat ya. Plus 3 plus 6 kuadrat. Kemudian besarnya R. R-nya tadi adalah ini 221. Jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kemudian besarnya F. F-nya adalah min 1, 2, min 2. Min 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat kalikan sin theta. Oke, sekarang ini. Oke, akar dari 36 tambah 9 tambah 36. 9 ya. Ini juga. Oh, ini kali ya, bukan tambah. Sin theta. 36 tambah 36 tambah 9. 8. 1. Di akar hasilnya. Ini akar 9 kali akar 9. 9. Sin theta. Akar 81. 9. Ini 9. Berarti sin theta sama dengan 1. Berapa? Theta. Nilainya yang sinusnya 1 berapa, sudut berapa? Sudut istimewa ini. Sin berapa yang nilainya 1? 90. Jadi ini adalah 90 derajat. Jadi R dan F-nya tadi tegak lurus. Jadi kalau misalkan kalian melepas baut, nariknya gini, upayakan tegak lurus dengan kuncinya itu. Agar nanti torsinya maksimum. Jadi sudutnya 90 derajat. Sinusnya kan 1. Kalau sudutnya tidak 90 derajat, gaya yang kita berikan maksimum, tapi torsinya minimal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pas melepas baut itu, misalkan ini porosnya itu ya, R-nya kan ini, gaya yang kita berikan benar-benar tegak lurus ini. Torsinya akan maksimum. Tapi kalau misalkan kita nariknya atau kita nariknya arah ke sini, ya nanti hasilnya tidak sebesar kalau kita nariknya mendorong atau menarik ke sana, tegak lurus, gitu ya. Itu teknik. Nah, makanya ketika kalian melihat orang yang melepas bahan dan sebagainya itu kan bagaimana posisinya, gitu ya. Nah, itu. Jadi dengan sudut 90 derajat itu, maka akan diperoleh torsi yang maksimum karena nilai sinusnya maksimal. Nanti silahkan juga melihat bagaimana caranya Pak Tani itu ketika nyangkul, ya, nyangkul kemudian mengangkat cangkulnya.
mereka tidak belajar fisika, tapi instingnya jalan. Iya loh, orang nyangkul itu kalau misalkan kalian tidak pernah nyangkul terus nyangkul, nek boyoke loro. Karena tekniknya keliru. Nanti kalau keliru lagi itu bisa mengalami cedera otot. Nah itu ya, makanya ketika kita gitu, ketika nyangkul itu, nangkat tadi tangannya dijauhkan ke sini terus ditarik. Jadi misalkan pas nyangkulnya itu gini, nanti ngambilnya, ngangkatnya tangannya agak maju dikit, itu untuk menghasilkan torsi, mengangkatnya biar lebih ringan. Gaya yang diberikan oleh otot itu kecil. Jadi itu teknik yang benar. Mereka tidak belajar fisika, tapi bisa. Ya karena instingnya gitu ya. Kalau sudah sering dilakukan nanti sih. Nah, kita yang belajar fisika tapi tidak bisa menerapkannya gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ada banyak hal yang dilakukan oleh eh, orang, tapi sebenarnya itu berkaitan dengan fisika. Tapi kita tidak sadar bahwa itu berkaitan dengan fisika gitu ya. Banyak hal. Itu torsi dan ini adalah materi kita hari ini gitu ya. Materi kita hari ini sudah sampai ke vektor berarti sudah selesai. Ya. Vektor sudah selesai. Minggu depan apa yang ngono penak ya. Nah, gini. Jadi yang akan datang kita masuk ke gerak lurus gitu ya, gerak lurus. Untuk ulangannya pengennya itu sih kalau misalkan minggu depan PTM 100% ya ulangannya di sekolahan gitu ya. Tapi kalau masih PJJ dan PTM mungkin untuk sementara oke nggak apa kita ulangannya pas di rumah. Jadi pas di sekolah lanjut materi gitu ya. Jadi ulangannya nanti kalau apa untuk sementara dimaklumi gitu ya. Nanti kalau yang sebagian ulangan di sekolah saya awasi, sebagian di rumah itu kan kalian malah merasa tidak adil gitu ya. Jadi kalau PTM ya PTM semua, kalau PJJ ya PJJ semua. Seperti itu. Jadi mungkin minggu depan masih belum atau nanti saya kabar lagi ya. Enaknya bagaimana? Tapi yang jelas kalau ulangannya dari rumah semua, semuanya dikerjakan dari rumah. Gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah PTM berarti semuanya dikerjakan dari sekolah. Kemudian meskipun nanti dikerjakan dari rumah, saya percayakan kepada kalian mengerjakannya sendiri, ora WA-an karo koncone, kirim soal, kirim jawaban gitu ya. Kemudian kerjakan sendiri, tidak melihat pekerjaannya temannya gitu ya. Latihan menjaga harga diri gitu kan. Asam aluru masa sik jontoan gitu kan. Ya, jadi dipercayakan, saya percaya kepada kalian gitu ya. Tinggal kalian menjaga kepercayaan saya benda gitu kan. Jadi seperti itu. Nanti silakan dikerjakan sendiri tanpa membuka buku, tanpa tanya ke temannya. Tapi kalau kuis, tugas, silahkan kalian diskusi dengan teman nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang penilaian harian kerjakan sendiri. Tugas boleh tanya temannya boleh, gitu ya. Diskusi dengan teman boleh. Tapi kalau yang ulangan harian tolong dikerjakan sendiri. Soal saya nggak sulit-sulit amat gitu kan. Enak-enak atau biasa nih. Iya, semuanya kan seperti itu. Mata pelajaran apa aja bagi yang bisa kan mudah, bagi yang tidak bisa ya tidak mudah gitu kan. Bisa kok, bisa. Insya Allah bisa. Yakin gitu ya. Yakin bisa apa yakin nggak bisa ya? Yakin bisa gitu ya. Nanti mesti ada instruksinya kerjakan dari yang mudah dulu. Lah Pak soalnya sulit semua gitu. Bingung gitu ya. Nah, insya Allah. Insya Allah bisa. Nanti kalau misalkan fokusnya berarti ke operasi vektornya gitu ya. Seandainya nanti saya ambil materi kelas 12 dan sebagainya, itu kan kalian fokusnya ke seperti tadi ya, hanya operasi vektornya gitu ya. Terus ini mungkin untuk motivasi kalian gitu ya. Kalau ada sebentar. Saya ambilkan beberapa waktu yang lalu saya di WA alumni sini yang baru saja masuk kuliah gitu ya di biologi.
dikirimi sebentar. Nanti akan saya tunjukkan soal yang berkaitan dengan vektor ya. Sebentar, tunggu beberapa saat. Nah ini, pecah ya di situ. Tulisannya pecah-pecah. Eh, itu soal biofisika. Dia kuliahnya kuliah biologi dia. Dapat fisika. Seorang ortodontis tertentu menggunakan kawat gigi untuk meluruskan gigi pasien yang bengkok seperti pada gambar. Pernah lihat toh ada orang yang pakai kawat gigi itu untuk meratakan dan sebagainya. Itu menggunakan prinsip ini, vektor. Jadi tegangan kawat diatur agar besarnya 18 Newton. Jadi kiri kanan itu 18 Newton. Ada T itu ya. Berapa besar gaya total yang diderita gigi yang bengkok tersebut? Pakai apa itu? Nah, kita mencoba mengerjakan soal dari perkuliahan ya. Sebentar, saya ambilkan. Oh, dari mana tadi? Di sini ya. Oh, ini. Sebentar, saya ambilkan dulu soalnya. Kita akan bahas, coba ya, akan coba kita kerjakan di situ. Nah, ini ya. Kalau kalian mau mengerjakan itu bagaimana berarti? Berarti di situ kan ada dua vektor ya. Ada T1 dan T2. Yang dicari kan sebenarnya ini, resultannya ini. Yang dialami oleh gigi ini. TR. Berapakah TR? Ini hanya diberitahu besarnya saja. Oke, pilih besarnya saja. Berarti kalau mencari resultan ini pakai apa? Metode jajar genjang. Dua saja itu kan. Boleh pakai jajar genjang. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah berapa sudutnya ini? Berarti TR sama dengan akar dari T kuadrat plus T kuadrat plus 2 kali T cos berapa? Ini kan 14 derajat ya. Berarti kan ini adalah sekian ini 180 min 28. Ya kan? Sudut antara dua vektor itu. Berapa? 152. Jadi nanti cos 152. Dah, seperti ini.
18 kuadrat plus 18 kuadrat plus 2 kali 18 cos 152. Kali ini bukan sudut istimewa, berarti pakai kalkulator nanti ya. Nanti silakan dihitung ini. Berapa Newton. Mek ngono jane ya. Mau soal itu langsung koyak sulit itu ya. Ternyata jangan seperti itu. Dan itu yang diterapkan di dokter gigi. Nanti kalau kalian kuliah dokter gigi, belajar vektor ngono kuwi jangan ojo sembarangan narik-tarik untune yo malah berantakan gitu ya. Maunya meratakan malah memberantakan gigi gitu ya. Tidak sembarangan masang kawat di solder gitu ya. Untune solder yo saya. Jadi ada tekniknya. Oh, ini yang ditata ke sana. Maka nanti kalau ini gerakannya ke sana, bagian gigi mana yang harus diambil. Ya, jadi kalau misalkan giginya tidak rata seperti ini, ada yang masuk ke dalam, ada yang di luar itu. Untuk meratakan mesti ada sebagian yang harus dilapas. Karena kurang ruang, ya. Harus dilepas dikosongkan ruangannya, nanti ditarik pelan-pelan pakai kawat itu, akhirnya bergeser. Akhirnya rata, rapi. Itu ya. Dokter gigi, gaya fisika. Apa saya nggak mau ke dokter gigi, Pak? Mau apa? Pengen yang keren seperti orang-orang jadi arsitek gitu. Arsitek tambahan kalau mau menghindari fisika atau matematika pokoknya jangan ke teknik ya. Kayak teknik fisika matematikanya wajib. Teknik masak Pak. Terserah lah ya. Ya. Mau teknik masak. Iya ada fisikanya juga kan. Kalian pakai apa namanya? Presto itu ada di sana. Nah, baik. Jadi itu ya sementara untuk materi kita hari ini. Saya siapkan absensinya yang bergabung di Google Meet. Tunggu sebentar, saya absen dulu. Satu nanti kalian bisa meninggalkan ruangan. Sambil saya siapkan absen untuk yang di kelas ini. Sudah IPA 4. Yang hadir ada Aden Sah. Kemudian Zahra. Amanda. Anissa. Eva. Faris. Felicia. Galih. Tidak ada ya. Gania. Kemudian Gania Juva. Ila. Laila. Wafa Jihan. Wafa Jihan itu absen berapa? Wafa 32, Pak. Jihan. Oh ini. Nah, baik yang dari Google Meet bisa meninggalkan ruangan ya. Sudah saya absen. Sekarang saya absen yang di kelas. Ini mulai nomor absen 19 ya. Marza. Kemudian Nadia. Narendra. Oke. Nikmatul Mayora. Ada Nikmatul Mayora?
PJJ, oke. Raihan, ada ya. Kemudian Ridwan Nur Fauzi. Pinggi, Pela, Pela, Sylvia, Stevia, Ava. Kemudian ada Tiara, oh, sakit. Sakit tapi dia sudah membuka, oh, ya sudah. Tiara Figu, oke. Wafa Jihan tadi Google Meet. Yazida, oke. Kemudian Yuda, Yuda Fitrian, oke. Yunita, Zahrahan,